النبي المصطفى ومن سار على نهجه فاقتفى وبعد. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi tentang al-adab ma'allah. Adab-adab yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Adab pertama adalah hendaknya kita mahabbatullah wa syukru ni'amihi, kita cinta kepada Allah, mensyukuri segala nikmatnya yang tidak terbilang, tidak terhitung. Yang kedua adalah ta'zimullah wa tauhiduhu, kita mengagungkan Allah Ta'ala dan mentauhidkannya dengan ketauhidan yang sesempurna mungkin. Yang ketiga adalah ta'atullah fima amara wal bu'du amma naha, kita mentaati Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah larang. Nah, sekarang kita sampai pada poin keempat, yaitu ikhlasul ibadah lillah. Kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, narju thawabahu, kita mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, wa nakhafu min iqabihi, kita takut dari siksanya, sanksi yang diberikan Allah Ta'ala apabila kita melanggar. Sama sekalian, ikhlas itu kata yang mudah kita ucapkan tetapi sulit untuk kita praktekkan, dan posisinya sangat strategis. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa syarat diterimanya ibadah kita itu ada dua hal atau dua macam. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, kita mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah muwafaqatus syar'i, sesuai dengan petunjuk syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhir ayat itu Allah menyampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh. Ini syarat yang kedua tadi, yaitu mengikuti petunjuk syariat. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Tidak ada sekutu, tidak ada sepadan dalam hal tujuan kita beribadah, murni lillahi ta'ala. Tidak ada unsur-unsur kesyirikan, baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Itulah syarat diterimanya ibadah kita itu. Allah juga mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas, lurus niat untuk Allah Ta'ala semata, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat ataupun zakat yang itu adalah representasi daripada amal-amal soleh, Allah perintahkan kepada kita terlebih dahulu untuk menata niat, menata keikhlasan pada saat kita belum beramal itu, dan saat kita beramal, dan pasca kita beramal. Maka inilah pentingnya kita menjaga keikhlasan dalam seluruh aktivitas ibadah, dan kita hanya mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Jamaah sekalian,
Dhunnun rahimahullah mengatakan ada 3 tanda ikhlas, yaitu yang pertama, orang yang mukhlis itu tidak ada bedanya antara dia dipuji ataukah dicela. Jadi kalau dia sedang beramal, ada orang yang memuji ataupun ada orang yang mencela, dia tetap istiqomah di dalam amalannya. Tidak karena pujian sehingga dia semangat, juga karena celaan sehingga dia berhenti. Asalkan dia yakin bahwa amal itu baik, tidak melanggar. Kalau dalam bab muamalah, dalam bab ibadah, asalkan itu ada perintahnya, maka dia tetap laksanakan. Yang kedua adalah tidak menghiraukan pandangan manusia atas amalnya, tidak mempedulikan apakah dalam kondisi ramai atau kondisi sepi, apakah orang-orang memberikan apresiasi, memberikan sanjungan ataukah tidak, itu dia tidak mempedulikan. Yang ketiga adalah mengharap pahala dari amal yang dikerjakan di akhirat. Kalaupun di dunia dia tidak mendapatkan imbalannya, mungkin dalam hal materi biasa-biasa saja, padahal dia sudah rajin beribadah, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin amal soleh, tapi secara materi, secara jabatan biasa-biasa saja, itu tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang utama adalah pahala di akhirat di sisi Allah Ta'ala, di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ya orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas lillahi ta'ala. Jamaah sekalian, pada zaman dahulu ada seorang yang memiliki kepedulian untuk menghilangkan atau memberantas kesyirikan. Ada sebuah kampung yang di situ ada pohon besar yang dikeramatkan oleh orang-orang. Mereka biasa menjadikan pohon ini ya sebagai sarana untuk melakukan kesyirikan, meyakini pohon ini memiliki kekuatan, bisa menolak bahaya, memberikan kelancaran rezeki dan lain-lain. Maka orang ini keluar dari rumahnya dengan membawa senjata kapak. Akhirnya dia berjalan dan di tengah jalan dicegat oleh orang yang gagah perkasa, besar badannya. Ketika dia ditanya, mau kemana engkau? Dia jawab, saya mau menebang pohon supaya tidak disembah oleh orang-orang. Kata orang yang mencegat ini, pulang, saya akan menghalangimu. Enggak, dia terus. Akhirnya duel dua orang ini dan akhirnya dia menang. Dibantinglah orang tersebut dan dia tebang. Dia karena saat itu belum ya, artinya mungkin karena capek atau bagaimana, dia pulang, tidak meneruskan saat itu rencananya. Pada hari yang berikutnya dia ingin keluar rumah lagi dan di tengah jalan ketemu dengan penghalang yang sama. Pada saat ini dia melakukan negosiasi. Kalau hari pertama dengan duel fisik, kalau sekarang dengan lobi-lobi negosiasi. Kamu mau kemana? Pertanyaannya, saya mau menebang pohon itu. Kata orang yang mencegat ini, pulanglah kamu, aku akan memberikan imbalan kepadamu. Nah, jadi baru saat ini dia luluh. Dia rupanya mengetahui celah orang ini miskin, secara finansial dia butuh, maka diberikan kompensasi, pulang kamu. Besok kamu setiap pagi akan mendapatkan uang emas dari balik bantal. Nah, maka dia pulang dan ternyata betul setiap pagi
dia bangun mendapatkan uang emas dari balik bantalnya itu berlangsung setiap hari mungkin 1 atau 2 bulan. Ternyata satu pagi dia membalik bantalnya tidak ada apa-apa. Akhirnya dia marah, mau ngambil kapak dan keluar rumah. Dicegat dengan orang yang sama. Kamu mau kemana? Saya mau menebang pohon. Kenapa? Ya saya marah kepadamu. Kamu tidak menepati janji. Katanya tiap hari memberi uang, ternyata hari ini tidak ada. Akhirnya mereka duel. Nah saat yang ini dia mudah dikalahkan oleh musuhnya. Dengan sekali banting dia kalah. Dan akhirnya dia bertanya, siapa engkau? Kata yang mencegat ini, aku adalah jelmaan iblis. Kenapa kamu menghalangiku? Ya karena kamu ingin menghilangkan kesyirikan dan aku nggak suka. Terus kenapa pada saat dulu aku melawanmu menang, sekarang kok kalah? Kata iblis, kalau dulu kamu keluar rumah lillahi ta'ala, tujuannya untuk memberantas kesyirikan itu adalah semata-mata lillahi ta'ala, sehingga Allah memberikan kekuatan kepadamu. Tapi sekarang ini kamu keluar rumah bukan lillahi ta'ala, tapi lil fulus, lid dunia, untuk dunia, untuk uang, maka Allah mencabut kekuatanmu itu. Nah inilah jamaah sekalian pelajaran bagi kita semuanya ya. Kita sebagai manusia ini makhluk yang dhaif, yang lemah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa kuat, sehingga kalau kita beraktivitas lillahi ta'ala, maka Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan fisik, kekuatan rohani, kekuatan mental spiritual, kekuatan pemikiran untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Itu karena daya dukung dari Allah Ta'ala. Apabila kita ikhlas dalam bekerja, beraktivitas. Tapi kalau kita, jamaah sekalian, ada contoh keikhlasan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki, yaitu mazhab yang kedua, Imamu Ahlil Madinah, pimpinan ulama dari penduduk Madinah. Beliau tidak mau pergi merantau kemana-mana karena begitu cintanya dengan Madinah, karena disitulah jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan. Pada saat Imam Malik berangkat haji ke Baitullah dan setelah prosesi haji itu bertemu dengan Khalifah Ja'far al-Mansur dari dinasti Abbasiyah, maka Khalifah Ja'far al-Mansur ini berguru kepada Imam Malik. Imam Malik mengajarkan hadis kepada Khalifah dan rupanya Khalifah tertarik dengan pengajaran Imam Malik. Maka Khalifah mengusulkan kepada Imam Malik supaya menyusun rangkaian hadis-hadis yang diajarkan itu dalam sebuah buku khusus supaya bisa lebih manfaat. Saat itu Imam Malik tidak langsung merespon usulan daripada Khalifah, tetapi mempertimbangkan. Walaupun seorang khalifah yang usul dengan imbalan yang besar, beliau tidak merespon dengan langsung ya. Beliau pikir-pikir dan beliau pertimbangkan istikharah. Akhirnya ketika pulang ke Madinah, beliau laksanakan penyusunan kitab yang namanya Al-Muwatta. Beliau menyusun kitab ini selama 40 tahun, waktu yang lama. Walaupun pada saat menyusun itu orang-orang memberikan kritikan, wahai Imam Malik, untuk apa Anda menyusun kitab seperti itu? Toh banyak ulama yang lain yang menyusun kitab mirip seperti itu, yang lebih lengkap, lebih rinci, lebih luas. Nah, tapi beliau mengatakan bahwasanya maka nalillahi baqa, apa yang diniatkan untuk Allah Ta'ala maka itu akan kekal abadi. Jadi beliau menyusun kitab hadis Al-Muwatta ini, awalnya jumlahnya 10.000 hadis, kemudian diperas-peras menjadi
Ada yang mengatakan 1720 hadis, ada yang mengatakan 1500-an ya. Kitab yang tidak terlalu tebal, tetapi kata Imam Syafi'i, beliau memberikan pujian bahwa setelah Al-Quran, kitab yang paling mulia, yang paling berguna adalah kitab Al-Muwatta. Dan Imam Syafi'i pada saat berada di Madinah, beliau berguru kepada Imam Malik dan menghafalkan kitab Muwatta yang jumlahnya 1700-an hadis tersebut dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 9 malam saja. Beliau sanggup menghafalkan seluruh isi kitab Al-Muwatta. Masya Allah, luar biasa kecerdasan beliau ini ya. Jadi itulah kelebihan Imam Malik dengan keikhlasannya, dan buktinya kitab Al-Muwatta yang lainnya tidak terkenal. Yang dikenal oleh masyarakat kaum muslimin di dunia adalah kitab Al-Muwatta ini. Kenapa dinamakan Al-Muwatta? Ada beberapa versi, diantaranya karena pada saat Imam Malik menyusun kitab ini memberikan presentasi, mengutarakan kepada 70 ulama Madinah, dan mereka menyetujuinya, sehingga disebut Al-Muwatta, artinya yang disetujui. Kemudian ada versi lain, beliau Imam Malik ini orang yang mengambil pertengahan yang moderat, tidak terlalu ekstrim, ketat, dan juga tidak sangat longgar, tapi pertengahan. Maka disebut kitabnya Al-Muwatta, artinya kitab yang aplikatif, kitab yang bisa atau mudah diamalkan. Ada versi lain karena beliau pernah tidur dan bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan ini adalah kitab yang dipersiapkan. Jadi Al-Muwatta bisa juga bermakna yang dipersiapkan untuk umat, menjadi rujukan umat setelah itu. Nah, itulah jemaah sekalian contoh bagaimana keikhlasan yang dimiliki oleh Imam Malik dalam menyusun kitab Al-Muwatta sehingga abadi ya. Kata-kata beliau yang sangat bagus, maka nalillahi baqa, apa yang diniatkan untuk Allah itu akan menjadi abadi. Walaupun mungkin itu adalah kecil ya, sesuatu yang kecil itu bisa jadi berharga. Kebalikannya, sesuatu yang besar karena niat yang tidak ikhlas menjadi kecil. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghir tukathiruhu niyah. Boleh jadi amal yang kecil menjadi besar agung karena niatnya. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah, dan boleh jadi amal itu besar tetapi karena niatnya tidak ikhlas menjadi kecil, menjadi remeh dan hilang pada akhirnya. Jadi semuanya adalah tergantung pada niat, dan niat itu perbuatan di dalam hati kita. Ikhlas itu adalah perbuatan di dalam hati kita. Kemudian jemaah sekalian, di antara upaya kita untuk meraih ikhlas dalam beribadah, di antara pesan sebagian ulama, ada yang di sini saya kutip dari Al-Hafidh Al-Fallas rahimahullah, kanu yastahibbuna an yakuna lirrajuli khabi'ah min amalin salih la ta'lamu biha zaujatuhu wala ghairuha. Dahulu generasi pendahulu kita, yaitu ulama salaf, mereka suka apabila melakukan perbuatan yang baik, punya amal unggulan, tidak diketahui baik itu oleh istrinya ataupun oleh orang lain. Nah, itulah rahasia bagaimana ulama pendahulu kita dulu memiliki kelebihan jauh daripada ulama saat ini. Karena mereka apabila melakukan amal-amal yang terbaik, amal-amal unggulan, amal-amal soleh itu tidak dipublikasi, tidak diviralkan ya. Ada contoh, mumpung ingat ya, ada namanya Syekh Sun Haji. Beliau ini menyusun kitab nahwu yang kecil, yang tipis, yang dikenal dengan kitab Jurmiyah. Kalau panjenengan tanya kepada para santri, para kiai pasti tahu kitab Jurmiyah itu kitab nahwu yang ringkas. Tetapi Masya Allah luar biasa ya. Karena beliau menyusun kitab ini ikhlas luar biasa, sehingga abadi sampai sekarang ini, di mana-mana dipakai sebagai rujukan.
Beliau selesai menyusun kitab ini menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah Ta'ala di pinggir laut. Ya Allah, kalau saya menyusun kitab ini ikhlas lillahi ta'ala, maka buktikan kitab ini tidak akan basah. Jadi dilemparkan ya. Kitab menurut riwayatnya begitu, ini ada dalam sebuah buku, diceritakan selesai beliau menyusun kitab Jurmiyah ini dilemparkan ke laut. Kalau itu memang ikhlas lillahi ta'ala maka tidak basah, dan ternyata betul. Ketika dilemparkan ke laut, walaupun ombaknya besar, kitab ini kembali ke daratan tidak basah sama sekali. Allahu a'lam bishawab ya. Kalau Allah mentakdirkan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu menunjukkan keikhlasan orang ini, penyusun ini lillahi ta'ala, bukan untuk jabatan, bukan untuk uang, bukan untuk popularitas. Itulah kelebihan ulama kita dulu ya. Kalau mereka punya amal-amal unggulan yang menjadi investasi di akhirat, tidak diketahui oleh istrinya ataupun oleh orang lain, tidak tahu, berusaha merahasiakan amal itu. Ada sebuah kisah ya, yang lain, seorang budak ya. Seorang budak ini datang ke majikannya dan mengatakan, wahai tuan, kalau Anda ingin mempekerjakan saya, silahkan, tapi dengan 3 syarat. Apa itu? Yang pertama, kalau waktu sholat, maka izinkan saya sholat, jangan dihalang-halangi untuk melaksanakan sholat. Ya, terus syarat yang kedua apa? Yang kedua, pekerjakan saya pada siang hari saja. Kalau malam, izinkan saya sendirian, jangan diganggu dengan pekerjaan. Ya. Yang ketiga, saya mohon minta tempat gubuk yang terpisah sehingga saya dibiarkan di situ, tinggal di situ. Nah, maka dipersilakan, karena di belakang istana ya, tuannya ini ada gubuk reot yang di situ memang nggak ditempati dan ada mihrabnya, maka dia bertempat tinggal di situ, dipersilahkan. Akhirnya hari-hari berlalu. Pada satu hari, tuannya ini dan teman-temannya mengadakan pesta pora yang sangat besar, siang sampai sore sampai larut malam. Selesai pesta, maka ketika tamu-tamu sudah pulang, tuannya ini mengecek di lingkungan rumahnya, dan ternyata di belakang yang ada gubuknya itu tiba-tiba saja ada cahaya dari langit dan menimpa kepada gubuk itu. Akhirnya dia kaget dan menceritakan kepada istrinya kejadian itu. Begini begitu, dan dia nggak tahu apa sebabnya. Akhirnya besoknya dia cek lagi, sama kejadiannya seperti itu. Ada cahaya yang datang sampai pada waktu pagi dari langit ke gubuknya itu sampai menjelang subuh baru hilang. Maka pada pagi harinya dipanggillah budak itu, wahai kamu ya, nggak tahu namanya siapa, nggak disebutkan namanya. Apakah jadi saya menyaksikan ya, katanya begitu ya, saya menyaksikan ada cahaya yang datang dari langit dan ada di gubukmu itu. Begitulah. Kemudian si budak mengatakan kaget ya dengan cerita si tuannya ini, dan dia berdoa, ya Allah, telah tersingkap tabir antara hamba dengan orang-orang, maka ya dia belum selesai mengatakan kalimat doanya itu, tiba-tiba saja dia jatuh tersungkur dan meninggal dunia pada saat itu. Jadi dia tidak ingin diketahui amalannya itu oleh orang lain, sehingga dia lebih baik meninggal saja untuk bertemu dengan Allah daripada orang-orang membahas tentang ibadahnya dan kelebihannya itu. Jadi dia saat itu meninggal dunia. Ini contoh jemaah sekalian, ada orang-orang tertentu yang walaupun dari kalangan yang strata sosialnya itu sepertinya di bawah, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, atau istilahnya adalah para wali Allah, kekasih Allah.
Kekasih Allah ini bukan terlihat secara zahir, bisa begini, bisa begitu, dari kalangan yang memakai baju kebesaran, keulamaannya belum tentu ya. Ada orang-orang yang dari kalangan biasa saja tapi ibadahnya luar biasa, kedekatannya pada Allah luar biasa, sehingga merekalah orang-orang yang diberikan kecintaan oleh Allah Ta'ala. Syarat untuk menjadi wali tidak perlu neko-neko, tidak perlu bisa memiliki kesaktian, memiliki karomah, tidak perlu ya, tidak harus maksudnya, tetapi syaratnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang Allah kasih itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Merekalah kekasih Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi para wali Allah, memberikan manfaat untuk manusia semuanya, dan mudah-mudahan kita diwafatkan semuanya dalam keadaan yang husnul khotimah. Kita menjaga keikhlasan dari seluruh amal-amal kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, ukurannya itu adalah keistiqomahan. Istiqomah atau konsistensi dalam beramal. Pada saat orang lain melihat, dia semangat. Pada saat tidak dilihat, dia lebih semangat lagi ya, atau paling tidak sama lah. Ketika orang lain itu memberikan pujian, dia terima kasih. Ketika orang lain mencela, dia juga sabar, tidak ada masalah, terus istiqomah dalam amalannya. Sehingga apabila kita ukur dengan parameter memang agak sulit, karena ini adalah perbuatan hati. Tetapi sebagian ulama memberikan nasihat ya. Kalau saya kiaskan kepada persoalan iman dan nifak, kata sebagian ulama, orang yang mengaku dia itu adalah mukmin yang sesungguhnya, maka berarti dia itu orang munafik. Tetapi orang yang mengkhawatirkan dirinya itu ada penyakit nifak, itulah orang yang mukmin. Kalau saya bisa kiaskan ke kalimat itu, berarti kita perlu untuk mencurigai diri kita, bukan soal pesimis di sini ya, tapi kita perlu curiga. Jangan-jangan saya masih ada benih-benih riya, ada benih-benih ujub, hurur dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kekhawatiran itu adalah tanda keikhlasan kita. Tapi kalau kita merasa sudah menjadi orang yang paling ikhlas misalnya, orang yang paling bagus ya dalam kualitas amalnya, wah hati-hati. Itu bisa jadi tanda bahwasanya justru kitalah orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Nah, jadi kembali kepada pribadi kita dan kepada hati kita masing-masing ya, karena ini perbuatan hati sehingga tidak nampak. Boleh jadi orang yang sepertinya dia itu sangat ya luar biasa keikhlasannya, tapi ternyata dalam dirinya ada benih-benih riya, ujub, sum'ah dan lain-lain. Dan begitu pula sebaliknya ya. Ya, seperti soal takabur lah ya, al-kibru. Ketika Nabi ditanya, apakah ketika ada orang yang memakai baju bagus, sandal bagus, bagaimana hukumnya? Seperti itu kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Kemudian beliau lanjutkan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu kan perbuatan hati ya. Orang yang berpenampilan mentereng dengan pakaian bagus, kendaraan bagus, itu bisa jadi lebih tawadhu, lebih ikhlas daripada orang yang jalan kaki dengan penampilan yang compang-camping. Jadi masing-masing itu di hatinya. Allah ya maha, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jism. Allah tidak melihat pada fisik dan penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Jadi memang sulit ya untuk mengidentifikasi, bahkan kita pun mungkin tidak bisa mengidentifikasi diri kita. Nah, maka kita perlu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan ikhlas dalam setiap amalan kita. Allah a'lam bishawab.
Ya, syirik kecil itu adalah riya ya. Asyirkul asghar itu para ulama mengidentifikasi itu adalah riya. Ada juga yang mengilustrasikan bahwasanya riya ini seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang hitam yang gelap gulita. Jadi susah untuk diketahui. Nah, di samping riya yang disebut syirik asghar itu ada lagi syirik khafi namanya, syirik yang samar. Nah, syirik yang samar itu syirik yang tidak diketahui oleh masyarakat awam, tetapi bisa diketahui oleh para ulama, maksudnya orang yang punya ilmu ya. Ya insya Allah nanti pada sesi yang akhir nanti ada pembahasan khusus tentang hal-hal yang tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Itu di dalamnya ada termasuk syirik khafi. Ya, di antaranya misalnya adalah bersumpah atas selain Allah. Yang harusnya kita demi Allah, tapi kalau ada orang demi Allah, demi Rasulullah, nah itu hati-hati. Tidak boleh ya, demi Allah titik. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, boleh. Ya, itu kan Allah Ta'ala ya. Demi Tuhan, nah itu boleh. Tapi kalau demi Rasulullah, demi Ka'bah, wah itu nggak boleh, karena Rasulullah dan Ka'bah itu adalah makhluk. Kalau dijadikan sebagai sumpah, maka di sini ada seolah-olah menyetarakan dengan Allah Ta'ala. Jadi ada unsur-unsur itunya, sehingga ini masuk pada syirik yang khafi atau syirik yang samar. Itu satu contoh, dan insya Allah ada beberapa contoh yang lain yang perlu kita tahu supaya kita waspada dan hati-hati tidak mengatakan kata-kata tertentu yang mungkin itu sudah tradisi kita, tapi justru di situ ada unsur-unsur yang menyamakan kita dengan Al-Khaliq. Menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq itu adalah unsur kesyirikan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.